Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini saya berada di kandang gaduh. Nah, kenapa saya sebut kandang gaduh teman-teman? Jadi kandang ini memang tidak beli, pemilik kandang ini tidak beli sapi, jadi memelihara sapi milik orang. Nah, di sini saya mau menceritakan suka duka menggaduh sapi milik orang teman-teman. Nah, ini salah satu contoh. Ada 2 ekor sapi yang ada di depan saya ini. Ini pemilik kandang Cak Mistari yang dulu pernah saya liput. Masih 1 ekor yang di sebelah timur masih ada 1 ekor, yang satu itu pernah saya liput. Jadi pemilik sapi ini adalah satu orang yang sama. Jadi penggaduhnya dari satu orang yang sama digaduhkan ke Cak Mistari ini. Nah, di sini saya mau menceritakan suka dukanya jika menggaduh sapi teman-teman. Jadi kita tidak serta-merta enak menggaduh sapi, tidak bayar atau cuma modal ngarit saja nanti bisa untung. Tidak seperti itu, tidak semudah itu dibayangkan dan tidak semudah itu diomongkan. Nah, di sini saya memperlihatkan salah satu contoh. Nah, di kandang ini teman-teman ada 2 ekor sapi, yaitu sapi yang pertama sapi pegonan. Sapi pegonan ini sudah saya review pertama kali beberapa hari datang di tempat sini. Saya sudah review untuk video yang lengkap review sapi pegonan ini ada di video sebelum video ini tayang teman-teman. Nah, ini untuk pegonannya. Ini sehat walafiat, bagus, untuk tubuhnya juga bagus. Walaupun pegon ini tubuhnya bagus teman-teman. Kemarin datang ini sudah ada perkembangan, datang agak kurusan. Nah, sekarang sudah bagus, untuk tubuhnya sudah bunter, sudah kekar, sudah bagus. Nah, ini betina. Jadi sistem gaduh itu sudah saya ceritakan di video tadi. Saya hanya menggarisbawahi bahwa sapi dengan sistem gaduh itu adalah si pemilik sapi. Nah, misalnya saya dan panjenengan. Nah, saya punya sapi dan saya kasih ke panjenengan, nanti sampean rawat. Nah, nanti kalau udah beranak, saya anak pertama sampean saya berikan ke sampean. Nah, nanti anak kedua saya minta. Jadi pemilik dan penggaduh itu satu-satu dapat sapi, jadi berurutan. Pertama yang memelihara, kedua yang memiliki, yang ketiga pemelihara. Seterusnya seperti itu jika itu perempuan, jika itu betina, jika itu babonan. Nah, jika itu laki-laki lah, lain halnya jika laki-laki. Nah, apakah bisa laki-laki? Kan tidak beranak. Nah, bisa. Laki-laki juga bisa, jantan juga bisa. Dengan cara bagaimana? Nah, nanti sapi jantan itu belinya berapa lah? Jika belinya 15 juta, nah nanti si pemelihara itu maunya berapa bulan. Nah, berapa bulan itu tadi misalnya nanti dijual 1 tahun kemudian. Nah, nanti harga 25. Nah, nanti 15 juta dikasih ke pemilik. Nah, yang 10 juta kan itu kan untung 10 juta ya. Yang 10 juta itu dibagi 2. Jadi pemiliknya dapat 5 juta, pemelihara dapat 5 juta. Seperti itu untuk pejantan. Nah, di sini saya hanya itu tadi sistem gaduh. Nah, saya akan menceritakan suka duka. Nah, ini tadi saya sudah berbincang-bincang, sudah bicara dengan pemilik kandang bahwa ada keluhan. Ada keluhan apa? Simak terus video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Nah, ini ada 2 ekor sapi, semua betina. Nah, betina ini tidak bersamaan datangnya. Pertama ini, yang kedua ini. Jadi pemilik sapi ini memberi gaduhan 2 ekor. Nah, ternyata yang satu ini teman-teman, yang satu ini badannya kurang fit. Nah, ini salah satu kendala petani dengan sistem gaduh. Nah, ini salah satunya ini sapinya dari pertama kali beli di kandang ini kurang, katanya teman-teman ya, saya cuma diberi
pembicaraan saja, saya berbincang-bincang, katanya pertama kali memang tidak fit. Nah itu pertama kali jadi dikira ya udah sapi kesel gitu, tapi kenapa malah ini nggak mau makan, malah sapinya itu tidak ini teman-teman, tidak lahap. Nah tidak lahap makan dan badannya juga lesu. Jika yang satunya ini, jika dilihat ini tadi habis dikasih makan, nah yang satu ini yang rakus teman-teman, yang cuma dilihat dengan kasat mata saja, kalau lihat ini seneng, soalnya apa, makanya lahap. Nah ini kok kenapa kok diam saja kan. Nah kita lihat dari samping teman-teman. Nah ini sapi betina Doro itu belum pernah bunting teman-teman ya, belum pernah bunting. Untuk usianya saya kurang tahu berapa. Kalau dilihat dari badannya seperti ini, kalau 1,5 tahun insya Allah sudah ada. Nah seperti ini untuk sapinya. Jadi dari pertama kali tadi saya bincang-bincang, ini ada keluhan itu tadi, sapinya kurang lahap makan. Nah jika keuntungan sistem gado apa? Untuk keuntungannya kita tidak usah beli sapi, kita hanya bunci arit. Nah, bunci itu kita cuma modal arit, sama kita mau ke sawah ngarit, itu nanti kita bisa membuahkan hasil. Jika betina nanti dapat pedetan, jika jantan kita dapat hasil berupa uang. Nah itu tadi kelebihannya jadi kita cuma harus tekun saja, insya Allah dapat hasilnya. Kelebihannya itu tadi. Yang kekurangannya, nah ini kekurangannya apa? Kekurangannya jika itu betina teman-teman, kita dibelikan satu doroan. Nah nanti kadang itu betina itu kadang seperti ini teman-teman, minta di IB satu kali sudah di IB, beberapa hari kemudian minta IB lagi. Nah nanti beberapa bulan kemudian minta IB lagi. Nah itu kekurangan yang pertama. Jadi jangan sukanya saja, itu juga ada dukanya. Jadi ada juga cerita bagaimana sudah di IB satu kali. Nah itu sudah anteng tuh. Orang sini jarang memeriksakan sapi teman-teman, memeriksakan kebuntingan itu jarang. Ya ada tapi jarang. Nah sudah di IB tapi sudah anteng gitu sapinya, nggak berahi lagi. Nah itu ini sudah tidak di IB lagi, ternyata beberapa bulan kemudian sudah lama sekali, perkiraan sudah 5 bulan 6 bulan, ternyata minta IB lagi teman-teman. Nah itu salah satu kekurangan, salah satu sedihnya petani seperti itu teman-teman. Walaupun bukan gaduh, walaupun milik sendiri, beli sendiri, tidak sistem gaduh, nah itu salah satu kekurangannya. Nah seperti itu ya, ada kekurangannya seperti itu. Jadi kita sudah, misal petani, kita sudah ngarit selama 6 bulan. Misal dihitung habis IB 6 bulan habis IB, kita sudah seneng ngarit seneng gitu. Ternyata 5 bulan kemudian dia minta IB lagi teman-teman. Jadi perjuangan 5 bulan ngarit itu tadi ya, yang kita targetkan kan punya pedet, beberapa bulan lagi kita punya pedet. Nah ternyata yang kita targetkan itu tidak tercapai teman-teman. Dia minta IB lagi, berarti dia minta dikawinkan lagi untuk menghasilkan seekor pedet. Nah itu tadi kita cuma tadi ini walaupun, tapi gini teman-teman ya, walaupun itu tidak jadi, nah kita juga masih untungnya bagaimana? Kemungkinan besar sapi yang kita rawat itu sudah tambah umur pastinya tambah besar. Jadi jika diuangkan itu sudah ada peningkatan untuk harganya. Teh buda lah. Nah itu sudah ada peningkatan. Jadi jika sapinya rewel seperti itu, tidak di IB terus, nah nanti akhirnya dijual.
Nah itu tadi teman-teman ya, dijual. Nah kisaran semisal kita beli dorongan, semisal pemiliknya beli dorongan seharga 16 juta. 16 juta kita kasih ke orang, kita gaduhkan ke orang. Selama 6 bulan dia diperkirakan dia sudah bunting, ternyata dia tidak bunting. Nah kita beli 16 juta tadi, jika dijual lagi itu bisa laku kisaran 19-an. Itu saya ngasih harga terendah saja teman-teman ya, itu 19-an selama 6 bulan. 6 bulan itu tadi harganya naik seperti itu, seperti itu. Nah itu berapa 6 bulan, berarti 16 3 juta. Nah cuma 3 juta teman-teman. Nah 3 juta itu pun nanti 16 juta dikasih pemilik, yang 3 juta dibagi 2 lah, itu cuma 1.500.000. Itu 6 bulan teman-teman. Bayangkan kita, kalau kita hitung-hitungan teman-teman ya, kalau kita suka saja tidak masalah, tapi kita kan di sini seorang petani ingin mencari hasil. Nah seperti itu tadi. Nah saya di sini cuma mengasih gambaran. Nah seperti ini yang sapi sakit ini kurang tahu sakit atau tidak teman-teman ya, tapi dilihat dari gerak-geriknya, dari perilakunya, dia makannya kurang lahap dan badannya lesu. Nah buat teman-teman yang tahu ini dikasih obat apa, dikasih jamu apa, komen di bawah. Insya Allah nanti saya sampaikan biar dikasih jamu itu tadi. Ayo teman-teman, kita komen-komen di bawah, apa sih jamunya, apa sih obatnya. Nah kita obati, kita bantu. Jika teman-teman tahu apa sih resepnya, insya Allah nanti saya pertimbangkan, saya kasih tahu ke pemiliknya. Nah barangkali kita bisa menolong sapi ini supaya sehat lagi, supaya lahap lagi dan bisa produktif. Nah ini selama beberapa hari ini 1 ekor ini tidak mau makan, maksudnya ya mau tapi tidak lahap. Nah seperti itu ya, suka duka memelihara sapi. Nah ini di sistem gaduh teman-teman, sistem gaduh. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, ayo kita sharing-sharing bersama di kolom komentar. Kita sambung seduluran di kolom komentar ini. Di video ini kita sambung silaturahmi teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga semua tayangan di channel ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.